Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin Allahumma amin. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safi al haniya wa habi ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safi al haniya wa habi ghani. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mashrab safi al haniya wa habi ghani. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Limpahan syukur bersama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita bersama-sama kembali dapat menghadiri salah satu perayaan daripada majelis maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang tentunya setiap yang hadir dari kita adalah orang-orang yang dipilih Allah Subhanahu wa taala untuk menerima daripada karunia dan anugerahnya, yang insya Allah setiap dari kita yang hadir tidak ada yang terhalangi dari karunia Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang terhalangi dari anugerah Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya tidak ada yang terhalang dari keberkahan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Setiap dari kita yang hadir tiap kali duduk di majelis maulid, sebagaimana dikatakan oleh para ulama bahwa sesungguhnya setiap kali kita membaca salawat kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala buka untuk kita 3 pintu. Allah buka buat kita 3 pintu. Pintu apa? Pertama, pintu mata kita. Mata kita ini yang Allah kasih kadang-kadang bukan sembarang mata. Fungsinya tidak hanya bisa melihat yang indah, tetapi seringkali mata ini juga bisa menggelincirkan kita. Kenapa demikian? Karena dari mata ini jugalah kita belajar menilai orang. Saat kita punya mata melihat, ada hal-hal yang kita lihat dari orang lain, yang penglihatan tersebut bisa membuat kita tambah iman, bisa juga membuat kita turun imannya. Tapi kalau orang bersalawat kepada Nabi, katanya, ini punya mata dibuka sama Allah. Yang dibuka apanya? Yang dibuka untuk melihat yang baik-baiknya. Maka tiap kali dia baca sholawat, Allah buka matanya untuk melihat yang baik-baik. Dari siapa? Dari apapun yang dia lihat. Kalau dia lihat suaminya, baik-baik aja kelihatannya. Apa yang dilihat dari suaminya bagus-bagus saja. Begitu juga kalau dia lihat anaknya, dilihat dari anaknya bagus-bagus saja. Semua yang dilihat bagus, nggak ada kekurangannya. Begitu juga kalau dilihat sahabat dan teman-temannya. Ya. Kita kalau lihat teman kita kadang-kadang ada aja kan kurangnya, salahnya. Tapi ternyata sholawat kepada Nabi membuat mata kita ini ketutup ngelihat buruknya orang, kebuka ngelihat baiknya orang. Itu punya mata. Itu baru 1 mata. Kemudian apalagi yang dibuka sama Allah Subhanahu wa taala? Kemudian yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hatinya. Habis mata, Allah buka hatinya. Orang yang selama hidupnya barangkali belum pernah hadir maulid, belajar tentang Nabi,
tapi dia suka baca sholawat sama Nabi. Baca sholawat aja sama Nabi. Dia jarang hadir maulid, bahkan bisa dibilang gak pernah mungkin hadir maulid. Dia belum kenal betul siapa sosoknya Nabi Muhammad SAW. Artinya dia tidak bisa jatuh cinta sama Nabi dengan apa? Dengan mengenal Nabi. Tetapi ternyata berkat sholat ala Nabi, berkat sholawat yang kita baca, Allah buka hatinya. Entah mengapa orang ini bisa punya rindu sama Nabi, padahal belum kenal sama Nabi Muhammad SAW. Hatinya dibuka sama Allah. Kalau orang udah hatinya dibuka, ya Allah, semua yang baik-baik bisa masuk ke dalam hatinya. Dan itu kan yang paling kita cari di dunia ini. Karena orang kalau udah hatinya ketutup, mau dikasih nasihat seindah apapun, selembut apapun, ya, sebaik apapun, kalau udah hati ketutup nggak bakal pernah masuk. Tapi orang kalau hatinya dibuka, nasihat sedikit, dia tidak pandang siapa yang memberi nasihat, dia tidak lihat, tetapi apa? Dia bakal jadiin, subhanallah, nasihat itu begitu bermakna dan begitu berarti bagi dia. Sebabnya kenapa? Allah buka hatinya. Sama. Apa yang ketiga? Setelah Allah buka hatinya, Allah buka dia punya ruhnya yang nyatu sama nabinya. Azim martabatil awliya. Ini kedudukannya para awliya yang dengan mereka hanya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ruhnya mereka bisa menyatu dengan ruhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar dari yang paling bawah dulu. Salawat-salawat yang kita baca dengan kita hadir di Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudahkah salawat itu menuntun kita punya mata? Agar apa? Agar setiap kali kita melihat, tiada yang kita lihat kecuali hanya keindahan saja. Tidak ada yang kita lihat kecuali hanya kebaikan saja. Anak ngelihat ibunya bagus aja. Ibu ngelihat anaknya bagus aja. Istri lihat suaminya bagus aja. Suaminya yang sholawatan juga lihat istrinya bagus aja. Sahabat dengan sahabat lihat satu sama lainnya bagus aja. Ternyata ini bisa hanya dengan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Ini yang disebut dengan karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Ia kehendaki saja. Kita dikasih sama Allah karunia berupa Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena kita adalah orang yang Allah kehendaki untuk dapat itu nikmat. Ibu yang hadir di dalam sampai yang di luar, yang tidak dengan tenda, dengan terik matahari, mau duduk di sini, mau hadir, kedengaran tipis-tipis, bahkan mungkin tak terdengar sama sekali, tapi tidak membuat mereka beranjak untuk pulang, tidak membuat mereka pergi untuk kembali ke rumahnya. Padahal kalau dipikir-pikir duduk aja nggak dengar, enggak. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Ini karunia yang Allah kasih bagi yang dikehendaki aja. Dengar enggak? Dengar enggak? Tapi hidayah kalau udah mau dibuat duduk karena dia mau dikasih jatah. Karena dia mau dikasih anugerah. Karena dia mau dikasih pahala. Karena dia mau dapat pandangan rahmat. Pandangan rahmat. Dan setiap dari kita yang hadir, Masya Allah, kita duduk di Maulid Nabi, baik durasi duduknya sejak pagi maupun durasi duduknya karena memang dia sempat hadirnya segitu waktunya, karena dia punya kesibukan yang lain dan lain sebagainya. Dengan kadar sebesar apa dia punya harap, maka dia bakal dapat sebesar itu pula jatah pandangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu datangnya sebesar apa bawa harapan? Harapan diampunin,
harapan dipandang dengan kasih sayang Allah, harapan meraih syafaatnya Rasulullah. Sebesar apa kita punya harap? Kenapa? Karena yang bakal kita dapat sebesar kita punya harapan itu juga. Subhanallah, rahmat Allah ini luas. Dan diantara rahmat Allah yang paling luas adalah junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ternyata rahmat itu dianugerahkan kepada kita semua yang hadir. Wa rahmati wasi'at kulli syai'. Kata Allah, rahmatku ini meliputi segala sesuatu. Tetapi ternyata di balik segala sesuatu ada rahmat yang paling indah. Ada rahmat yang paling besar. Ada rahmat yang begitu tinggi kedudukannya. Kalau bukan karena rahmatnya, tak seorang pun dari kita hari ini selamat. Kalau bukan karena rahmatnya, tak seorang pun dari kita hari ini merasakan keindahannya, mencintai. Kalau bukan karena rahmatnya, tak seorang pun dari kita hari ini bisa menikmati duduk bersama untuk bersolawat kepada Nabi. Tidak ada. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah tidak utus Nabi kecuali di balik utusannya Allah mengutus segenap rahmat dari Nabi. Maka siapa dari kita yang hari ini terpanggil atas seruan Nabi tersebut, beriman kepada Nabi, artinya sama dengan kita telah berhasil meraih hadiah rahmat yang Allah titipkan melalui Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu, jangan pernah kita merasa meremehkan rahmat Allah. Bahkan tidak seorang pun, kata Nabi, yang akan masuk surga bi'amalih. Amal kita sebanyak apapun gak bikin kita bisa masuk surga. Sahabat nanya, wala anta ya Rasulullah? Walaupun kamu wahai Rasul, kamu tidak akan masuk surga dengan amalmu. Wala ana, kata Rasul, termasuk saya tidak bisa masuk surga karena amalnya. Tetapi setiap dari kita masuk surga karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah. Satu ketika di zaman Bani Israel, ada orang fasik, ahlu maksiat. Kerjaannya berbuat banyak kesalahan, kerjaannya banyak berbuat keonaran, sampai bikin orang-orang sekitar merasa gerah mengadu kepada Nabi Musa. Duhai Nabi Allah Musa, ini orang fasik, ngeganggu betul. Dulu kalau ada orang berbuat maksiat, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka sekejap bisa dicabut, diganti dengan azab. Turun murkanya Allah seketika karena perlakuan maksiatnya mereka. Maka mereka mengadu kepada Nabi Musa, kami takut kalau orang ini terus-terusan dibiarin di tengah-tengah kita, akhirnya dia yang berbuat dosa, kita yang kena imbas. Gimana solusinya? Maka Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Rabb, ini hambamu fulan, si pelaku maksiat, diaduin sama semua warga, diaduin sama semua orang. Apa kiranya yang bisa kuperbuat? Nazal Jibril. Jibril turun bilang, wahai Musa, usir dia dari kota. Jangan izinin dia di kota tersebut. Kenapa? Karena satu kota terancam karena maksiat dia. Nabi Musa datangin dia, bilang, kamu belum mau tobat, kamu belum mau berubah, maka bagimu keluar dari kota, karena kalau tidak banyak orang kena dampak buruk karena perbuatanmu. Keluar dia dari kota, diusir. Kemana dia? Ke desa. Ternyata di desa, bukan dia sadar, bukan dia benar, udah tahu kalau dia diusir dari kota lantaran apa? Lantaran perbuatannya yang gak baik. Di desa dia masih ngerjain perbuatan yang sama. Sampai bikin seluruh orang di desa gerah sama dia.
gelisah sama dia, nggak teman sama dia, ngadu lagi ke Nabi Musa. Ya Musa, nih orang yang fasik ini udah buat kita gerah. Kita takut apa-apa terjadi sama kita lantaran perbuatan dia. Apa yang kita harus perbuat? Nabi Musa tanya lagi, ya Rab, apa yang bisa ku perbuat dengan hambamu ini? Kata Allah, ya Musa, keluarin dia dari desa. Usir dia dari desa, dari kota, dari desa. Mau kemana lagi? Gak ada tempat. Dia seorang diri, diusir. Di tengah-tengah pengembaraannya, dengan kesendirian, jauh dari orang tua, jauh dari istri, jauh dari anak, jauh dari kerabat, jauh dari teman, jauh. Dia di tengah-tengah padang pasir, asabahul marad. Dia sakit. Sakit yang kian hari makin buruk, membuat kondisinya kian hari makin menurun. Tiba-tiba dia ngomong di hatinya, ya Rabb, kalau memang karena maksiatku ini, kau buat aku begitu jauh dari ibuku. Karena seandainya ibuku ada saat ini, dia pasti akan merawatku. Dia pasti akan mengurusku. Dia yang pasti akan melayaniku. Dan jika ada ayahku hari ini di sampingku, ayahku juga pasti akan mengurusku. Ayahku juga pasti akan sibuk mengobatiku. Tetapi kau putuskan diriku dengan mereka. Ya Allah, dia bilang lagi, jikalau istriku ada di sampingku, saat ini istriku pasti akan menjadi orang yang paling sedih akan keadaanku. Istriku pasti akan menjadi orang yang paling mengurusku. Dia yang paling melayaniku. Dia juga yang paling bakal merawat diriku. Tetapi ya Rabb, kau putuskan hubunganku dengannya juga. Ya Rabb, dia bilang, kau jauhkan aku dari anak-anakku. Kau putuskan hubunganku dengan anak-anakku. Lantaran betapa banyaknya dosa yang telah kuperbuat kepadamu. Jika memang jarakku dengan mereka ini adalah bagian daripada balasan yang ingin kau berikan kepadaku, aku rela menerima semuanya. Asalkan ya Rabb, asalkan jangan pernah kau putuskan rahmatmu dariku. Jangan kau putuskan rahmatmu dariku. Karena jika engkau pun memutuskan rahmatmu dariku, kemana lagi aku akan pergi ya Rabbi? Kemana lagi aku bisa mengibadah wahai Rabbi? Kepada siapa lagi aku bisa memohon wahai Rabbi? Allah mendengar rintihannya di tengah sakitnya. Allah berkata kepada para malaikat, turunlah kalian ke bumi. Yang satu serupailah ibunya, yang satu serupailah ayahnya, yang satu serupailah istrinya, yang satu serupailah anak-anaknya. Kalian duduklah di sekitarnya, menangisi dirinya, menjadi orang tuanya selayak apa yang dia harap. Lihat, datang malaikat menyerupai ibu bapaknya. Senang betul hati dia. Ibu, bapak, istrinya datang. Istriku, kau juga ada di sini. Ini detik-detik sakaratul mautnya dia. Disenengin sama Allah lantaran dia nggak lepas dari minta rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Didatengin lagi. Siapa? Anak-anaknya. Yang buat dia terpisah, yang buat dia jauh, lantaran Allah tak tega mendengar rintihannya yang menyatakan, ya Rabb, kau telah membuat aku terputus dari keluargaku. Satu-satunya harapanku, jika memang ini adalah bagian daripada pelebur dosa-dosaku, aku rela, asalkan jangan kau putuskan diriku dari rahmatmu ya Rabb.
dari rahmat-Mu. Allah nggak tega diutus malaikat buat gantiin orang tua, gantiin istri, gantiin anak. Dan kata ulama, memang orang kalau meninggal dunia dalam pengasingan, kalau dia tinggal di kota sendirian, detik-detik sakaratul mautnya dia itu, Allah bakal utus malaikat menyerupai orang yang paling dicintai dan yang paling diharap untuk hadir di tengah-tengahnya. Ibunya, bapaknya mungkin, atau anaknya mungkin. Kadang kita mikir, ngigo, ini orang halusinasi. Padahal belum tentu itu halusinasi. Bisa jadi apa? Emang Allah hadirin mereka, orang yang paling saat itu membuat mereka paling nyaman. Disitulah kehadiran orang-orang yang Allah datangkan dengan bentuk rupa siapa yang mereka hadirkan di dalam benaknya. Ini para ulama bilang begitu. Kemudian meninggal dunia dia. Dalam keadaan Allah utus malaikat mengelilingi dia seperti keluarganya yang hadir di tengah-tengah dia. Turun wahyu malaikat Jibril, ya Musa, pergilah kamu ke tengah Sahra, jemputlah kekasihku yang wafat di sana. Nabi Musa beranjak. Nabi Musa pergi. Sesampainya Nabi Musa di padang Sahara itu, kemudian Nabi Musa jumpai, ya Rab, bukankah orang ini orang fasik yang kemarin kau minta kuusir dari kota, dari kampung, dari desa? Mengapa saat ini kau katakan dia adalah sebagai kekasihmu? Lihat jawaban Allah. Karena dia tidak putus meminta rahmatku. Gak putus minta rahmat. Sekejap mata sebelum wafat orang bisa berubah. Dari fasik berubah menjadi orang baik. Orang gak benar berubah jadi kekasih Allah. Orang yang buruk berubah menjadi orang yang dipilih sama Allah. Diangkat jenazahnya sama Nabi Musa. Kemudian dimandikan dan disiapkan untuk dikebumikan. Sekarang menjadi siapa? Menjadi salah satu orang yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, lantaran tak terputus darinya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita nih punya peluang besar banget buat dapat rahmatnya Allah. Kalau itu yang Allah lakukan untuk pendosanya Bani Israel, apa yang Allah berikan untuk pendosanya dari umatnya Nabi Muhammad? Tidak ada satu kali pun dari kita yang berbuat dosa dibalas oleh Allah dengan kontan murka. Itu karena kita punya sumber rahmat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang hari ini kita semua duduk berkumpul bersimpu sama-sama bersolawat membaca daripada sisa hidup. Siapa? Junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengannya itulah peluang kita untuk dapat rahmatnya Allah besar-besar. Itulah yang paling diminta oleh para ulama. Kalau orang yang wafat bisa berharap dihadirkan orang yang paling berharga dalam hatinya, tidakkah kita ingin yang Allah utus saat detik-detik ajal kita mendekat, yang diutus adalah ruhnya Nabi Muhammad? Allah bisa berikan itu kepada kita lantaran kita yang terus berharap akan rahmatnya, dan lantaran begitu berartinya Nabi Muhammad di dalam hati kita semua. Saya rasa itu juga yang membuat seorang Bilal ibnu Rabah, di saat istrinya berkata, wa karbah, duhai sedih betul Bilal yang sebentar lagi akan menjemput ajalnya. Tetapi apa jawaban? Jangan kau katakan derita bagiku, tetapi katakan wa tarabah. Beruntung, sungguh beruntung. Ghadan nalqal ahibbah Muhammad
Muhammadan wa hizbah. Besok saya akan jumpa dengan siapa? Muhammad beserta dengan seluruh pengikutnya Muhammad, beserta dengan seluruh para sahabatnya Muhammad. Apa yang dilihat Bilal? Apa yang dilihat para sahabat? Apa yang dilihat para kaum solihin? Apa yang bikin mereka sehingga bahkan di tengah sakratul mautnya pun mereka bisa tidak merasakan derita? Lantaran apa? Lantaran Allah kirimkan penyejuk hati bagi mereka, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa dari kita yang pengen saat-saat kita paling butuh dengan rahmat Allah, Allah anugerahkan kita rahmatnya? Bahkan di antara doanya Sayyidina Al-Faqihil Muqaddam, wali bin awliyaillah, ulama yang punya karamah yang begitu luar biasa, tapi tak putus dari doanya, Allahumma arhamna idza araga minnal jabin. Ya Allah, rahmatin kami kalau nanti dahi ini sudah mulai berkeringat, keringat karena menahan rasa sakitnya sakaratul maut. Allahumma arhamna idza araga minnal jabin wa kathura minal anin. Begitu kita mulai banyak merasakan sakitnya detik demi detik jadi sakaratul maut. Wa kathura minal anin wa ayyasa minnat tabib. Semua dokter berkata, kami sudah melakukan yang terbaik, cukup dekatkan keluargamu, kumpullah di tengah-tengah keluargamu. Bukan begitu yang paling sering kita dengar saat orang-orang yang ada di rumah sakit lalu mereka menanti penantian demi penantian ajalnya. Apa yang bisa dikatakan para dokter yang mengobati mereka? Mereka hanya bisa berkata, kami telah berbuat semaksimal mungkin. Detik-detik itu bahkan tim medis yang mengaku paling pintar pun lepas tangan karena mereka tidak mampu berbuat apa-apa. Satu-satunya yang paling kita butuhkan saat itu rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ayis minnat tabib. Lalu apa yang terjadi pada saudara-saudaranya? Apa yang terjadi pada keluarga-keluarganya? Wa baka alaina al-habib. Suami ditangisi oleh istri, istri ditangisi oleh suami, orang tua ditangisi oleh anak-anaknya, anak-anak yang ditangisi oleh orang tuanya, saudara menangisi saudaranya. Semua hanya bisa menangis melihat kepergian dari orang yang mereka kasihi dan mereka cintai. Allahumma arhamna idza warana turab. Ya Allah, rahmatin kami saat di belakang tubuh kita sekarang yang sudah siap adalah tempat peristirahatan kita terakhir. Apa itu? Kubur kita, liang lahat di belakang kita. Allahumma arhamna idza warana turab wa wadda'na al-ahbab. Ya, yang ngantar kita, yang bawa kita, yang ikut ngubur kita, apa yang mereka lakukan? Mereka mengucapkan salam perpisahan untuk kita. Lalu kita punya siapa? Siapa yang bersama dengan kita kalau bukan Allah? Kalau bukan rahmatnya? Kalau bukan Nabi Muhammad? Wa faragna an-na'im man qata'ana an-nasim. Allahumma arhamna. Ya Allah, rahmatin idza buliya jismana. Ya Allah, rahmatin kita juga kalau tubuh kita sudah dipendam oleh tanah rata. Entah jadi apa kita di dalam sana. Saat itu mungkin banyak yang mulai apa? Wandara sagabrana. Udah mulai sibuk ngurusin kubur kita aja. Di kubur nisannya gimana? Nih kubur bangunannya gimana? Habis gitu wandara sagabrana wantawa dikruna. Gak ada orang yang ingat kita. Gak ada orang yang datengin kita.
Siapa yang mau ziarahin kita? Wantawa dzikruna wala yazurna zair wala yadhkurna dzakir. Nggak ada orang yang ziarah, nggak ada lagi orang yang ingat. Berapa lama kita diingat kalau kita udah ninggalin dunia ini? Berapa lama nama kita akan disebut setelah kita meninggalkan dunia ini? Wala yadhkurna dzakir. Ya Allah, itu sekelas Imam Faqihil Muqaddam, doanya begitu sama Allah. Bagaimana kelasnya kita? Kita perlu tahu bahwa tidak ada makhluk yang Allah katakan dia sebagai rahmat kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau yang Allah masuk, kita butuh sama rahmatnya Allah. Kita butuh Nabi Muhammad. Kita butuh Nabi Muhammad. Kamu dan saya butuh Nabi Muhammad dalam hidup, detik-detik sakaratul maut, dalam barzakh, dalam hari kebangkitan, bahkan di padang mahsyar. Tiada yang paling kita butuhkan melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perbesar harapan kita saat kita duduk di maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, dalam hati kita bukan cuma duduk, hadirin hati kita bukan cuma nyimak, tetapi datangkan di dalam hati kita betapa besar harapnya kita untuk meraih rahmat, untuk mendapatkan syafaat dari junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita ingin, ya Allah, saat ajal datang menjemput, temani kita dengan ruhnya Nabi Muhammad. Ya Allah, saat tubuh ini masuk dalam liang lahat, tiada seorang pun yang menemani kita saat ditanya oleh Munkar Nakir. Tapi yang kami harap dengan rahmat-Mu, hadirkan kami ruh Nabi Muhammad mendampingi kami di sana. Ya Allah, saat Kau bangkitkan kami pada hari kebangkitan, kami dapat bayangkan betapa kami penuh dengan ketakutan, betapa kami khawatir akan nasib kami terpisah dari bendera Nabi Muhammad, terpisah dari barisan Nabi Muhammad, karena kecilnya amal, karena sedikitnya perbuatan, dan tidak besarnya cinta yang belum ada di dalam hati ini. Ya Allah, maka di tempat yang kami hadiri ini, di sini kami bersaksi kepadamu, kami butuh Nabi Muhammad. Saat Kau bangkitkan kami di padang mahsyar, temukan kami dengan Nabi Muhammad, kumpulkan kami dengan Nabi Muhammad. Bahkan ya Rabb, kami butuh Nabi saat kami di mizan. Temani kami dengan Nabi Muhammad saat Kau timbang amal ibadah kami, ya Rabb. Ya Rabb, bahkan kami butuh Nabi Muhammad saat kami ingin melintasi jembatan Sirat. Maka hadirkan Nabi Muhammad di tengah kami yang melintasi jembatan Sirat. Ya Rabb, kami butuh Nabi Muhammad. Bahkan di dalam surga, bahkan di dalam surga kami butuh Nabi Muhammad. Kami ingin Nabi Muhammad, karena kami ingin surga hanya yang dihadiri Nabi Muhammad, karena kami ingin masuk surga yang ada Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan halangi siapapun dari kami yang hadir di tempat ini pada hari ini, melainkan Kau catat nama kami dan seluruh orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang Kau anugerahi Nabi Muhammad. Kau cucurkan rahmat-rahmat dari kasih sayang Nabi Muhammad yang senantiasa menyertai kami sepanjang hidup sampai akhir hayat, bahkan setelah kami wafat dan saat kami dibangkitkan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna ya Rabb jannah ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.